Januari 2019 lalu, Netflix menayangkan drama terbaru berjudul Kingdom. Drama bergenre sejarah dan thriller ini diadaptasi dari webcomic berjudul Land of the Gods, karya penulis Kim Eun-hye. Film ini disutradarai oleh Kim Song-hoon, yang dikenal sebagai sutradara film The Toon, yang sukses di pasaran. Meskipun series ini rilis tahun lalu, tapi menurut gue ini masih layak buat dibahas. Mengusung tema zombie, film ini mengisahkan kerajaan Korea Selatan Joseon beberapa tahun setelah invasi Jepang pada 1592 sampai 1598. Secara garis besar, Kingdom bercerita tentang perebutan kekuasaan kerajaan di Korea Selatan. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Let's play the movie! Di awal scene film ini, kita langsung disajikan dengan kerajaan yang sedang kacau balau karena rajanya sedang jatuh sakit. Diketahui raja ini memiliki penyakit campak dan terbaring tak berdaya selama berhari-hari. Entah apa yang terjadi, sang ratu tidak pernah memberikan siapapun masuk ke dalam istana raja tanpa izin darinya. Dengan cepat, rumor kematian raja pun tersebar hingga membuat putra mahkota Li Chang khawatir dengan kondisi ayahnya. Ia pun berlutut sepanjang hari memohon agar bisa menjenguk ayahnya. Namun sayang, keinginan itu selalu ditolak oleh Paduka Ratu. Di sisi lain, rumor kematian sang raja pun akhirnya tersebar hingga luar istana. Setidaknya ada lebih dari 100 pemberitahuan yang dipasang di seluruh area Hanyang, hingga pada akhirnya Menteri Jo Hak-jo memberi tugas untuk menangkap pengkhianat serta pengikutnya. Dari 89 orang pelajar yang ditangkap, Menteri Jo Hak-jo percaya. Dari 89 orang pelajar yang ditangkap, Menteri Jo Hak-jo pun percaya jika pesan raja sudah wafat, angin baru akan bertiup. Itu dibuat atas perintah dari putra mahkota Li Chang. Ia pun menugaskan anak buahnya untuk menangkap Li Chang yang sedang mencari tahu kondisi ayahnya. Lalu sang putra mahkota Li Chang akhirnya pun merencanakan sebuah perjalanan, yang dimana itu adalah menjadi perjalanan untuk menyelidiki penyakit dari ayahnya. Dirinya yang tentunya akan tahu bahwa nantinya ia akan menjadi buronan dan menjadi pengkhianat. Ia pun bergegas menyusun rencana untuk mencari tahu penyakit ayahnya. Ia menyusun rencana bersama dengan Mo Nyung, yaitu pengawal pribadi dari putra mahkota. Dalam perjalanannya mencari tahu kondisi sang ayah, putra mahkota Li Chang pun berencana menemui tabib yang sempat merawat sang raja. Sayangnya jarak antara kerajaan di Hanyang dan klinik tabib yang berada di Dongnei sejauh 350 km. Li Chang yang sudah membulatkan tekadnya pun memilih untuk terus ke Dongnei meskipun letaknya sangat jauh. Sementara sang putra mahkota dalam perjalanan, sebuah kejadian mengerikan pun berhasil memporak-poranda klinik si tabib. Klinik yang pada awalnya tenang dan dipenuhi orang-orang sakit itu berubah menjadi neraka mengerikan saat sebuah wabah menyerang. Wabah ini berawal dari tabib yang sempat merawat sang raja. Ia membawa mayat yang sudah terkena cabik-cabikan di seluruh badannya. Setelah itu, kondisi klinik yang sedang kelaparan pun akhirnya seorang pemuda menemukan ide gila, yaitu dengan menjadikan mayat itu sebagai sup hidangan untuk para pasien klinik. Lalu para pasien yang telah memakan sup mayat itu akhirnya pun merasa kesakitan dan akhirnya jatuh pingsan. Tapi tidak sampai situ, tak lama para pasien pun kembali bangkit dan menjadi zombie yang haus akan darah manusia. Disitulah akhir dari episode 1. Mari kita lanjutkan ke episode 2. Lalu sang putra mahkota dan pengawal pribadinya tiba di klinik Ji Yul-heun. Li Chang dan Mo Yong yang penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Bangunan klinik yang tadinya tenang dan penuh orang-orang sakit berubah menjadi tempat pembantaian yang penuh dengan bambu runcing dan darah berceceran di mana-mana. Hingga pada akhirnya mereka menemukan setumpuk mayat yang disembunyikan dalam kolong rumah. Merasa ada yang janggal, mereka pun meminta bantuan dari kantor hakim terdekat. Di sanalah mereka mencari tahu tentang kematian 48 mayat tersebut. Setelah itu, pasukan Donge yang datang ke klinik tersebut akhirnya mengevakuasi seluruh korban dan membawanya ke istana. Lalu Hakim Donge Beompal menyuruh seluruh pasukannya untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut dan mencari siapa pelakunya. Lalu tak lama Yong-shin kembali ke klinik. Pemuda gila ini yang mempunyai ide tersebut untuk menjadikan mayat sebagai hidangan, akhirnya bingung seluruh mayat telah tiada. Dan ia pun akhirnya datang ke istana.
Di sana ia memberitahu bahwa mayat tersebut akan bangkit lagi jika matahari terbenam. Namun, Hakim Donge Beompal tak percaya akan hal itu dan menjadikan Yeongsin sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Lalu di sini sang putra mahkota akhirnya terus mencari tahu dan memutuskan berkeliling Dongne dengan ditemani Muyong. Setelah bertanya-tanya, akhirnya mereka tahu ada yang selamat dari pembantaian di klinik tersebut. Dia adalah seorang perawat bernama Seobi. Sesuai pernyataan dari seorang informan, Li Chang dan Muyong mencari keberadaan perawat Seobi di lembah beku. Saat tiba di sana, mereka melihat Seobi yang sangat lusuh dan kelelahan sedang mengais-ngais tanah. Ketika ditanya tentang hal tersebut, Seobi mengaku sedang mencari tanaman pembangkit yang menjadi sumber wabah ini. Li Chang dan Muyong yang mendengar berita tentang mayat hidup pun merasa tak percaya hingga ingin membuktikan kebenarannya. Tak lama, matahari pun terbenam, dan yang dikatakan Yeongsin benar saja terjadi. Seluruh mayat tersebut bangkit, dan Donge tersebar oleh wabah zombie ini. Setelah itu pun wabah menyebar dengan cepat di Donge. Semua korban yang terkena gigitan zombie akan langsung kejang dan mati. Selang beberapa detik, mereka akan terbangun dan berubah menjadi monster yang sama. Serangan zombie ini pun semakin menggila di Dongne, dan mengancam keselamatan penduduk. Tak terkecuali putra mahkota Li Chang. Kejadian yang awalnya ada di kantor hakim mendadak berubah jadi bencana yang menghancurkan seluruh desa. Seorang ayah harus kehilangan anaknya dan mati di tangan anaknya sendiri karena kejadian itu. Begitu pula dengan aksi heroik yang merelakan dirinya jadi makanan zombie saat berusaha menyelamatkan sang bayi. Sepanjang malam lari dan ketakutan. Serangan zombie mendadak berakhir saat matahari sudah terbit. Entah apa yang terjadi, para zombie ini mengerahkan segala kekuatannya untuk menyembunyikan diri mereka, kemudian mati kembali. Lalu setelah kejadian itu, akhirnya Seobi mengaku bahwa tabib di klinik Jihyul Heun sempat meninggalkan pesan sebelum ia meninggal kepada Seobi. Ia mengakui jika wabah zombie yang terjadi di Hanyang sangat berbeda dengan yang ada di Dongne. Asisten sang tabib yang menjadi korban raja sempat sakit selama berhari-hari setelah digigit dan meninggal sebagai manusia. Sementara serangan zombie yang terjadi di Dongne hanya dalam sekali gigitan sudah mampu mengubah korbannya menjadi monster yang sama. Lalu di sini kita sudah masuk ke episode 4. Di sini satu persatu semuanya mulai terbuka. Mulai dari awal mula penyebab raja di Hanyang berubah menjadi zombie hingga keberadaan para zombie yang bersembunyi di bawah kolong rumah dan gelap saat matahari terbit. Namun ternyata hal itu tidak berhenti sampai di situ saja. Di awal episode ini kita langsung disuguhkan dengan perjuangan putra mahkota Li Chang dan perawat Seobi dan juga Yeongsin dan para penduduk lainnya untuk melawan zombie. Terlebih lagi mereka terpaksa terjebak di desa Dongne. Kepala hakim bersama para bangsawan meninggalkan pulau dengan memakai kapal barang. Itu hanyalah salah satu kapal yang tersisa di desa Dongne. Dan yang tersisa dalam desa tersebut pun hanya Li Chang Muyong, sang pengawal pribadi putra mahkota, Seobi, Yeongsin, dan para warga desa yang selamat dari serbuan zombie. Akhirnya setelah berjuang dan melawan para zombie yang mengganggu perjalanan untuk ke klinik, Li Chang yang merasa kecewa telah dihianati oleh kepala hakim pun menyuruh semua orang kembali ke klinik ini. Bukan tanpa alasan, pasalnya tempat itu merupakan satu-satunya zona aman dari serangan zombie saat matahari terbenam. Sayangnya saat bersembunyi di Jiul Heun, Li Chang dan warga Dongne mendapat serangan dari pasukan kerajaan Hanyang. Mereka diutus oleh Menteri Jo Hak-jo untuk menangkap putra mahkota. Akhirnya sang putra mahkota dan sang pengawal pribadinya memutuskan untuk melawan pasukan dari utusan Jo Hak-jo dan berencana untuk kabur ke Sangju. Namun setelah Dongne, kini giliran area Sangjo yang jadi sasaran para zombie. Kapal barang yang ditumpangi kepala hakim dan para bangsawan yang meninggalkan putra mahkota Li Chang mendapat serangan zombie di tengah-tengah pelayaran mereka. Itu merenggut semua nyawa yang ada di kapal itu dan menyisakan hakim Dongne yaitu Bopa. Kapal itu dengan sempurna berlabuh ke daratan Sanju dengan semua zombie yang tertidur di dalamnya. Bukan tanpa tujuan, putra mahkota bermaksud untuk ke Sangju. Dia berencana untuk bertemu dengan Anhyong. Untuk menghentikan wabah yang semakin melebar, putra mahkota Li Chang ditemani anak buahnya pergi menemui Anyeong di Sangju. Anyeong sendiri adalah orang dalam kerajaan sekaligus pria yang dipanggilnya sebagai guru saat masih kecil. Bukan lewat jamuan makan atau teh yang santai dan menenangkan,
Mereka malah akhirnya bertemu di sebuah ladang usai perang melawan zombie. Malam itu benar-benar tegang dan penuh darah hingga kobaran api. Dan di sisi lain, mengetahui kabar buruk kalau wabah sudah masuk sampai ke Sangju, sang ratu atas bimbingan ayahnya mengambil kendali untuk menggantikan posisi raja yang sedang sakit. Saat itulah ia mengeluarkan ultimatum untuk memblokir semua akses keluar dari Sangju. Kalau sudah begitu, bagaimana nasib putra mahkota? Dia kemungkinan akan terjebak. Karena tidak ada akses untuk keluar dari Sangju, kemungkinan dia akan menetap di sana. Di sini kita sudah masuk ke episode 6, yaitu episode terakhir dari season 1 ini. Jadi maksud tujuan dari Putra Mahkota ke Sangju adalah ia meminta bantuan dari pasukan Anyeong. Anyeong adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan dikagumi rakyat sekaligus pria yang dipanggil guru oleh Putra Mahkota Lichang. Dengan sang ratu yang sudah dihasut oleh ayahnya, yaitu Menteri Joakjo, itu berarti Putra Mahkota terjebak di Sangju. Setelah itu, pasukan kerajaan dari Hanyang mendatangi Putra Mahkota Lichang yang berada di kediaman Anyeong, berniat menangkap Lichang sesuai dengan perintah ratu. Sayang mereka harus kehilangan nyawa karena bantuan pasukan Anyeong. Hingga pada akhirnya Anyeong dan Lichang punya waktu sendiri untuk bicara empat mata. Di sanalah Anyeong mulai curiga jika sebenarnya ada musuh dalam selimut yang memata-matai pergerakan Putra Mahkota. Dari Sangju, Sin kembali berubah menuju Hanyang. Di kerajaan, sang ratu mendapati dirinya yang jadi bahan gunjingan para dayang. Mendengar semua itu, karakter yang diperankan oleh Kim Hye Jun ini memberi dayang tersebut pelajaran. Ia pun memberi perintah agar dayang yang dianggap lancang itu membantunya mandi dan melepaskan hanboknya. Tanpa diduga, terkuak sebuah fakta di balik kebohongan ratu selama ini. Ratu bertujuan menyingkirkan putra mahkota karena ia sedang berpura-pura mengandung dan berencana untuk memalsukan kelahirannya dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi pewaris tahta. Beralih ke putra mahkota. Di akhir cerita ini Li Chang dibantu Anyeong bersama pasukan dan warga yang tersisa. Ia berusaha menyelamatkan manusia dari serangan zombie. Mereka sebisa mungkin membuat pertahanan dengan senjata seadanya dan taktik perang terbaik. Namun ternyata semua usaha mereka tak berbuah manis. Perawat Xiaobi ternyata menyadari ada sebuah kesalahan dari awal. Putra mahkota menunggu zombie di malam hari setelah semua pertahanan siap untuk menghadang para zombie. Namun, saat matahari terbit dan mereka memutuskan untuk istirahat, tak lama pun terdengar suara gonjangan kaki dari para zombie. Semua orang pun tercengang kenapa zombie ini bisa tahan di saat matahari sedang terbit. Ternyata Xiaobi menyadari hal ini setelah dia berkunjung ke lembah beku. Ia mendapati zombie-zombie yang tetap bertahan di teriknya matahari, tapi tidak bisa melewati air. Ia berasumsi bahwa zombie-zombie ini bukan takut terhadap matahari, tapi sekarang sudah memasuki musim dingin dan kemungkinan besar mereka bukan takut matahari, melainkan suhu. Jika suhu pada saat musim panas akan membuatnya merasa kesakitan dan tertidur di siang hari. Begitulah akhir dari season 1 film series Kingdom ini. Bagaimana pendapat kalian para penonton? Apakah menarik film ini? Jika kalian tertarik dan minta dibahasin untuk season 2-nya, komen di bawah ya. Sekian dulu dari gua, terima kasih.